kita kerja atau bagian dari sebuah tim dan bagian dari sebuah organisasi yang itu sangat berkesan buat kita sampai kita nggak dibayar pun gue juga mau deh. Itu dia. Hello, welcome back to Joshua Sutanto Channel. Kita masih ada di Leaderpreneur Channel hari ini. Kembali lagi nih, ya sama kayak tahun lalu bersama dengan Michael Rumende, my friend, my leader nih di my church ya. Good to be back. Iya, di Australia. Ini lagi di Australia kita ya. Dan lagi ngobrol-ngobrol sama Mike Rumende. Dan kita menemukan, asik banget tadi kita ngobrol ya, tentang leadership. Ternyata kita sebagai leader sering salah fokus. Fokusnya itu kita seringkali ke resultnya saja. Padahal nggak salah sih sebenarnya gitu. Ternyata ada yang lebih benar lagi. Fokus on result, output oriented is very good. Tapi juga harus process oriented. Dan yang harus kita fokusin adalah ini ya, apa namanya? Jadi organization health katanya gitu ya. Kesehatan The health. organisasi, iya. Nah, ini bukan manusia aja nih COVID, bukan itu aja, tapi ternyata organisasi itu pun ada health-nya, ada Yes. kesehatannya. Nah, apa tuh maksudnya tuh, Bro? Mike, kesehatan organisasi. Kesehatan organisasi sebenarnya adalah mengenai tim kita, kesehatan dari tim, dan itu terbagi dari beberapa hal. Contohnya clarity, Kejelasan. mengenai misi dari organisasi atau bisnis tersebut, Ya. visinya mau jadi seperti apa, strategi seperti apa. Jadi clarity mengenai organisasi win itu penting. Tapi yang lebih penting juga adalah culture of the team. Oh, culture of the team itu bener banget. I'm a big fan of culture. Yes. Kalau tadi memang tadi win-nya penting, tapi lebih penting prosesnya dengan cara culture ini gitu ya. Jadi kalau organisasi kalau sehat itu yang kayak apa tuh? Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membernya, timnya itu happy to be in it. Happy to be. Mereka senang dia di nggak dalamnya. kerja karena mereka harus atau dibayar Iya, atau digaji. iya. Tapi fokus kita adalah bagaimana cara kita treat tim kita. Nah. Itu yang menentukan tim kita treat customer kita. Yes. Ada sebuah company di Amerika namanya Southwest Airlines. Southwest Airlines ya. Southwest Airlines itu itu salah satu organisasi yang paling sehat dan orang-orang tuh paling mau kerja di situ. Jadi kalau diukur nih, gitu dia ya. di survei, kamu happy nggak kerja di company ini? Iya. Itu Semua paling happy. pekerjanya happy. Happy semua. Southwest Airlines ya. Itu Southwest kayak mungkin Airlines. kayak Garuda atau Lion Air lah ya di Indonesia. Iya. Nah, yang membedakan mereka dengan airline yang lain, United Airlines, Delta Airlines, adalah karena mereka punya culture of fun. Culture of fun. Makanya kalau lihat di YouTube nih ada flight attendants yang lucu-lucu, baca-baca apa. Oh, like Virgin dong. Virgin kan juga gitu tuh. Ya, Virgin mirip. Blue ya. I think mereka inspired by Richard Branson. Ya. Itu kan doing that fun ya. Iya. Nah, tapi culture itu yang sebenarnya membuat yang menjadi sebuah engine, yang menjadi sebuah motivasi untuk organisasi itu mencapai tujuannya, mencapai key result area-nya, entah itu revenue-nya, entah itu customer engagement-nya, itu ditentukan oleh kesehatan organisasi, kesehatan dari team members, staff, volunteers. Iya, dalam arti ini bukan kesehatan supaya sehat nggak sakit ya maksudnya ya, tapi sehat secara apa tuh? Secara organisasi lah, secara manajemen mungkin gitu. Benar. Ya ngomongnya ya, secara manajemen. Nah itu kan yang paling susah mungkin para leaders yang di channel ini mungkin bertanya juga nih, apa hubungannya culture, making culture sama dapetin result? Itu kan kayaknya agak masih harus dijelasin nih, apa tuh hubungannya? Nyambungnya tuh bisa kemana ke result gitu. Ada sebuah company yang bernama Chick-fil-A. Chick-fil-A. Ya. Itu besarnya di Amerika bagian barat, bagian timur, sorry. Ya, file ayam gitu ya. Itu kayak chicken sandwich. Oh, oke, Chick-fil-A ya. Chicken sandwich. CEO-nya bernama Truett Cathy. Dia pernah berkata seperti ini. When you focus on organization health, when your organization is healthy, ketika organisasi kita sehat, customer kita akan nuntut untuk kita jadi besar. Oh, bahasa Inggrisnya keren tuh. Customer will make us bigger gitu ya. Want Jadi, us bigger. When you
as a leader of the company, Yeah. you focus on organization health or team health, your customer will demand you to become bigger. Will demand to you become. Jadi kalau bagi Anda kita semua yang memang mau bisnisnya, mau organisasinya makin besar, jangan hanya fokus pada output tapi fokus pada tadi ya healthiness ini. Iya, Pada kesehatan. healthy, pada kesehatan organisasinya. Nanti ujung-ujungnya customer yang akan melihat gitu kan. Karena Iya. kan kita melakukannya jadi kita walk the talk, bener nggak ya? Yes, Kayak benar, gitu ya. iya. Jadi kita Udah fokus terbukti. dari dalam aja, apalagi dari diri sendiri juga pada kita semua harus fokus pada diri sendiri supaya jadi benar, terus organisasinya benar. Nanti customer pasti akan lebih banyak gitu ya, karena mereka akan merasakan culture-nya. Benar. Oke. Nah berarti step-stepnya apa aja nih bro Mike? Untuk supaya bisa healthy ada berapa poin nih cara-caranya? Atau sharing ada kira-kira supaya healthy gimana tuh? Atau mungkin yang nggak healthy itu yang kayak gimana? Semua dimulai dari pimpinan sih. Pimpinan, it starts from Pimpinannya itu benar-benar ngerti nggak sih maunya apa, misinya dari organisasi ini apa. Misi itu akhirnya harus disupport dengan strateginya seperti apa strateginya. untuk mencapai misi itu. Kalau misalnya pemimpinnya memiliki misi dan percaya kepada strateginya yang dia bikin, pasti dia akan mencari orang-orang yang tepat sesuai dengan Visinya. visi dan juga strateginya. Ya. Bahkan kata-kata pimpinan pun ada perbedaan tuh, katanya kalau orang ada pimpinan ada pemimpin. Hmm. Kalau pimpinan katanya itu cuman posisi. Karena posisinya manajer ya udah gue pimpinan. Positional leadership. Positional ya. leadership. Padahal harusnya kita menjadi pemimpin, bukan jadi pimpinan katanya gitu ya. Kita harus jadi leader gitu, bukan like a manager yang position, tapi harus jadi leader. Nah ini kita mau dengerin gimana caranya mau jadi pemimpin yang bagus gitu kan. Jadi tadi yang pertama clarity of vision ya, Clarity of kejelasan. Iya, Kejelasan akan visi. mau dibawa kemana organisasi ini. Mau dibawa kemana? Dan itu juga ditentukan juga dengan strateginya. Strategi gimana? Langkah-langkah apa saja yang bisa, yang clear, yang realistik dan juga bisa di measure, Ya. yang bisa seluruh timnya merasa jelas. Untuk saya bisa sukses, saya ini pathway-nya. Oh, jadi harus dihitung, harus diukur, dan itu harus jelas gitu. Nggak bisa cuman ya kita mau sukses gitu, kita mau sehat. Nggak bisa gitu, harus ada diukurannya Iya, ya. harus diukur. Jadi hubungannya sama itu dong, KPI atau OKR gitu ya. Yes. Atau yes. key results-nya Key apa result aja? area, KPI. Tapi yang lebih yang mungkin pertanyaan yang bisa ditanya kepada setiap kita adalah Nah. pernah nggak kita kerja atau bagian dari sebuah tim dan bagian dari sebuah organisasi yang itu sangat berkesan buat kita sampai kita nggak dibayar pun gue juga mau deh. Nah, itu dia. Itu sebenarnya organization health tuh itu. Gitu ya. Sampai Dimana- orang merasa kalau nggak dibayar pun, gue yang kerjain deh gitu ya. Karena terinspired dengan pemimpinnya dan dia merasa I wanna be there with you. Iya, I wanna copy you gitu ya. Pokoknya Gue belajar yes, lah gitu ya. Iya, pokoknya yes, aku setuju dengan apa visi dengan misinya. Iya. I'll do whatever it takes to Iya, help you to win Iya, there. iya, iya. Oke. Jadi pemimpinnya Gitu harus tahu jelas apa yang dia mau lakukan dan dia bisa membuat sebuah environment culture tim di mana mereka merasa bahwa mereka happy to be part of it. Mereka merasa bangga jadi part of it. Jadi semua orang selalu pengen, ada beberapa yang mereka pengen. Satu, mereka pengen dikenal. Si timnya nih, Iya. membernya pengen Jadi, dikenal. Salah satu ciri-ciri organisasi yang sehat adalah semua tim membernya merasa mereka dikenal dan bukannya dikenal karena kejagoannya tapi dikenal secara pribadi. Oh, jadi harus ada Dikenal kayak- dan diperhatikan. Iya, iya, iya. Jadi relational currency di setiap tim member, setiap anggota tim kita itu penting banget. Harus apa deket lah gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah nggak cuma ngomong bisnis ya. Nggak cuma kerjaan doang ngomongannya. Jadi dimulai dari pemimpin gitu loh. Iya, iya. Pemimpin yang bisa kenal nama dari staffnya, yang Iya. bisa mengenal, bisa inget sama suami staffnya siapa, gimana kabar si Joko, Oh, baik gak hari ini. gitu, ya, Karena itu ya. menjadi menentukan culture dari tim tersebut. Kalau pemimpinnya kenal Kenal. dan
bukan hanya kenal tapi juga orang lain tahu bahwa dia peduli dengan tim Peduli. member. Nah, itu kata-kata yang penting buat kita, peduli. Ya kadang-kadang kita nama staff kita aja lupa. Si itu siapa tuh namanya tuh. Suruh aja tuh gitu ya. Jangan gitu ya. Berarti harus kenal dekat sama, mungkin sama suami istrinya juga, anaknya kalau perlu. Ya sentuh hatinya, sentuh tahu keluarganya gitu Iya, ya. benar. Itu ya satu Maka hati. zaman sekarang kan kita kan seringkali pakai Zoom gitu ya. Iya, iya. Dan akhirnya bisa ngelihat rumahnya segala Oh macam. Dan iya, betul. mungkin sebagai leader, cara yang paling gampang adalah untuk bisa mumpung lagi di rumah coba deh. Aku belum pernah ketemu sama suami kamu gimana? Just wanna say hi sama gitu. anak sama apa Nah, ya, itu iya. boleh tuh, itu good tips. Halo, anaknya jangan didiemin Iya. aja. Kadang-kadang anak saya juga suka begini, suka keluar masuk gitu kan. Itu kesempatan untuk jadikan pemimpin dilihat oleh anak buahnya berkata bahwa pemimpin saya peduli sama timnya. Peduli. Iya. Dan yang kedua, bukan hanya mereka dikenal dan dipedulikan. Yang kedua adalah setiap tim member harus tahu bahwa apa yang mereka lakukan, seberapa besar, seberapa kecil impact-nya, itu matters. Matters. Mereka tuh punya Iya, impact iya. yang besar dan mereka tuh berguna buat komunitas, Iya. buat tim atau buat Jadi sebenarnya yang mereka lakukan pasti berguna, pasti Iya. matters kan. Cuman mesti di-emphasize lagi bahwa what you did is matters gitu ya Yes. maksudnya ya. Oh, berarti. jadi it's important. Jadi perkataan seperti kayak misalnya seorang bos kepada anak buahnya, terima kasih untuk yang kamu lakukan, tanpa kamu kita nggak bisa sampai di mana kita berada sekarang. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak kata-kata pujian gitu ya, Yes. bukan pujian sih. Itu apa ya? Encouragement ya. And affirmation. Affirmation. Dan juga di-connect lagi kepada misinya. Kalau misalnya misinya adalah apa misinya? Misinya mau kalau organisasi misinya biasanya mau cari duit. Cari duit. Harusnya jangan gitu ya, duit akan datang kembali. Tapi harusnya misi kita tuh apa? Mau membantu apa? Seluruh umat manusia apa gitu. Misalnya gini Coba. Misalnya kalau kerja di restoran lah, gitu ya. Ada Kerja restoran, bisnisnya restoran. ngomong waiternya misalnya gitu. Iya. Daripada visi kita adalah supaya kita menghasilkan berapa rupiah per hari. Iya. Kalau fokusnya kepada resultnya, Nah. dia apa yang dia lakukan tuh mereka nggak merasa penting. Tapi kalau misalnya kita bilang sama waiternya bilang gini, tugas kamu adalah membuat customer kita merasa mereka orang yang paling penting, membawa sukacita dalam kehidupan mereka, membawa joy. Misalnya mukanya tadi mesem, tugas kamu adalah membuat mereka datang ke restoran kita, mereka tuh merasa, Jadi seneng. kok saya jadi sukacita ya pulang dari restoran ini. Oke. Jadi Misalnya begitu. misalnya seperti, jadi mereka memberikan motivasi buat si orang pekerja ini bahwa iya, saya bukan hanya menjadi pelayan, tapi saya juga bisa mengubah hidup orang lain dengan conversation yang Pak, apa kabar? Gimana harinya, baik? Iya. Oke, terima kasih Pak. Misalnya, jadi itu mau motivasi dia untuk melakukan hal lebih daripada yang dia lakukan. Iya. Nah, yang saya tangkap di sini berarti gini, kita sering kali kan cuma ngasih tahu, lu jangan kerja jangan salah sama dong gitu kan, misalnya, lu kerja harus bener dong apa gitu, yang dimotivasi tuh itu biasanya. Harusnya kita rubah sedikit. Jadi caranya yang saya tangkap di sinilah more yang dibalik itu ada apa? Kalau seorang pelayan restoran tadi waiter maksudnya kan cuma ngelayanin aja kan gitu. Nah, yang kita harus cari, lu harus bikin orang happy loh gitu. Yes. Kalau orang yang apa misalnya ngitung misalnya bagian keuangan apa itu misalnya, kita harus cari lu bantuin orang tuh ngapain gitu. Bantuin orang tuh bisa bikin orang lebih banyak duitnya, lu berjasa banget tuh gitu ya mungkin ya harusnya ya. Something just not bukan hanya yang apa yang dia kerjakan, tapi di balik itu what's beyond that gitu, apa yang waktu dia kerjakan itu si customer-nya atau si yang menikmati itu bisa merasakan apa. Benar. Gitu. Karena Gitu ya. kebanyakan orang kerja adalah untuk mencari nafkah. Yes. Tapi mereka kan menjadi bangga jadi bagian dari organisasi kalau yang mereka dapatkan bukan hanya nafkah, Iya. tapi bahwa apa yang mereka lakukan itu matters for people, matters for the organization, penting dan membawa kontribusi buat orang lain. Iya, matters tuh bahasa Indonesianya apa tuh ya? Apa ya? Berkontribusi ya. Matters. Berguna gitu ya. Berguna. Berdampak gitu kali ya. benar. Berdampak bagi banyak orang. Karena orang sekarang kita doanya gitu. Ya, kita mau ngapa, saya mau berdampak bagi banyak orang gitu ya. Maksudnya ini. Jadi itu jangan cuma diomongin doang, tapi benar-benar kita live, kita hidupi gitu. Benar. Contohnya kayak di organisasi yang kita pimpin, Itu volunteer semua tuh. Ini volunteer hebat semua. nih.
Jadi nggak pakai bayaran, semuanya kerjanya udah kayak I want to be in your team gitu kan. Itu lebih susah daripada yang bayaran Iya, ya. karena yang menjadi motivasi mereka untuk pelayanan, melayani orang lain Iya, adalah karena supaya mereka bisa menjadi membawa dampak buat orang lain. Contoh buat orang yang welcome people di parkiran. Nah, parkiran. Tukang parkir kalau bahasa Tukang Indonesianya. parkir. Nah, tukang parkir, kita motivasi mereka bukan hanya ya kamu supaya mobilnya rapi semua dan gak ada kecelakaan, bukan soal Bukan itu. tapi win buat mereka adalah Iya. one line job description mereka adalah that for you to treat guests better than what they expected. Oh, kayak gitu misalnya. You Misalnya treat, yeah, better untuk than what they memperlakukan customer atau klien kita lebih Lebih. besar daripada apa yang mereka Harapkan. Jadi membuat mereka surprise gitu. Do the extra mile. Iya. Contohnya pas lagi hujan, Ambilin payung. ambilin payung, bantuin bawain remnya mereka. Iya. Itu Kalau yang perlu membuat- gandeng anaknya. Iya. Tapi Ajak hati-hati ya. ngomong anaknya, ajak ngomong anaknya, be friendly, dan itu membuat membawa sebuah rasa bahwa saya berguna, bahwa saya membawa perubahan dalam kehidupan orang lain. Iya. Jadi kita harus bisa membuat tim kita, inti bottom line-nya adalah kita harus membuat tim kita merasa berguna untuk orang lain. Iya. Gitu. Bukan berguna untuk perusahaannya. Karena kan banyak kali semua pasti mikirnya tim yang dibayar adalah ya kan gue dibayar, gue harus melakukan kerja sesuai dengan apa yang gue bayar gitu. Jadi Kalau nggak gue dipecat. kalau gue dipecat. Jadi kita mau belajar dari sistem di mana timnya adalah pada volunteer nggak dibayar aja kerjanya kayak orang gila, malah lebih bagus daripada yang dibayar kadang-kadang gitu. Bener. Karena culture-nya gitu kan. Terus apa lagi bro? Supaya healthy gimana? Jadi yang Supaya healthy pertama, apa lagi? semua tim member kita mereka mau dikenal dan dipedulikan. Yang kedua, mereka harus tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu penting tadi buat matters. orang lain, berguna buat orang lain, dan buat dampak buat organisasinya. Dan yang ketiga, menurut saya adalah bahwa kita semua mencapai goal yang kita mau lakukan. Baru terakhir gitu. Jadi di saat kita merayakan kemenangan, contohnya gini nih, daripada merayakan, misalnya main bola gitu, merayakannya kan bukan 2-1 atau 3-2 yang kita rayakan. Yang kita rayakan adalah kita menang. Nah, jadi cari tahu dari setiap tim kita, kemenangannya apa buat tim sales, tim marketing. Kemenangannya apa? Itu hubungannya sama tadi yang di awal yang clarity of goal Clarity, tadi, ya, clarity, yang di measure tadi itu ya. Yes, benar. Ada kemenangan. Jadi angkanya kalau tercapai dirayakan. Iya. Dan rayakannya adalah bukan hanya sekedar targetnya, tapi story behind it. The win stories. The winning stories. Kita harus cari win stories dari tim kita, terus dibeberin Dibagikan. gitu ya. Dibagikan ke yang lain, kayak semacam ngebanggain 1-2 orang ini gitu ya. Benar. Misalnya kalau misalnya kita restoran lagi balik ya. Misalnya salah satu kemenangan dari tim waiters adalah di saat customernya kembali lagi. Pertama kali datang mereka suka, ternyata customernya balik lagi besoknya. Itu adalah kemenangannya misalnya, salah satu kemenangannya. Nah, di saat customer balik, pada saat tim lagi meeting, antara waiter bilang, ada cerita yang bisa dibagi nggak? Mau tahu nggak, kemarin si bapak ini sama sekeluarganya datang pertama kali, ternyata minggu depannya, besokannya mereka datang lagi, bawa teman yang lain. Karena dia happy. Nah, itu kemenangan kita sebagai tim waiter misalnya gitu. Jadi setiap harus tim diceritain. harus ada cerita. Iya. Jadi mereka connect kepada yang nomor 2 tadi, bahwa apa yang mereka lakukan itu penting dan berguna buat orang lain. Oh iya. Dari yang kedua disambung sama yang keempat, berarti yang keempat mesti dibuat announcement mungkin gitu ya. Frameworknya adalah kita bukan cuma ngasih tau orang ya. Nah, ini culture timur sama culture barat bedanya di situ. Kalau culture timur kadang-kadang kalau mau negor orang tuh di public gitu. Jangan, kita rubah kalau negor orang di private. Tapi kalau mau muji orang kayak begini nih, mau bukan muji, lu tuh berguna gitu ya. Intinya kayak lu tuh apa yang lu kerjakan ini buktinya ada nih. Nah, itu harus dipublish ke semua dengar gitu ya. Misalnya kalau ada satu waiter yang begitu sangat friendly dengan customernya, di depan waiter yang lain kita puji dia sebagai pemimpin. Misalnya tadi Joko tadi saat kamu ngomong seperti itu, tadi saya dengar kamu ngomong begitu pada customer, itu luar biasa. Jadi
yang lain jadi termotivasi. Jadi bahwa, itu set the culture Iya, set the jadinya. culture. Jadi you highlight the wins, Iya. you highlight what's good. Ya, Tapi kalau saat kita memberikan kritik, kita panggil Joko sendiri. sendiri aja. Joko tadi saat kamu ngomong seperti itu, Kurang bagus tuh. nggak bagus. Gitu. Kamu tuh sedikit kurang sopan, misalnya gitu. Ya, itu kita benerin. Jangan di depan umum. Jangan di depan umum karena mereka akan mempengaruhi semua yang lain bahwa akan dapat punishment kalau misalnya mereka salah. Oke. So criticize privately in private dan memuji di depan banyak orang. Praise in public gitu ya. Wow. Udah nih, 4 aja, ada lagi nggak? Banyak sih sebenarnya yang lain. I think that's Tapi 4 ini yang yang paling keluar di penting. pikiran ya. saya sekarang. Iya, iya. Cuma gini problemnya kalau goalnya nggak nyampe itu yang gitu gimana tuh? goalnya nggak nyampe. Jadi kita udah set goal yang pertama udah clarity jelas, terus kita udah lakukan ini semua, terus memang goalnya belum nyampe. berarti Gimana tuh? either goalnya itu unrealistic Unrealistic, atau kedua berarti ada something yang perlu di fix di strateginya. di strategi, Ya kan? masuknya di strategi. Strateginya apa yang bisa kita improve nih dari strategi ini? Apa bottlenecknya nih? Apa yang membuat tersumbat nih? Ngegantung atau Tergantung, gitu, tersumbat ya. supaya goal yang kita tentukan nggak tercapai apa? Kita evaluasi. Dan setelah dievaluasi harus ada actionable plan-nya juga. Iya. Nah, tadi kita lagi ngobrol-ngobrol, ternyata itu penting tuh, evaluasi. Kita culture-nya juga harus ada yang namanya evaluasi. Jarang banget nih kalau saya mau berasa kalau begitu keluar negeri langsung semuanya evaluasi. Kalau di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia juga pasti ada rating ya, Gojek pun ada ratingnya gitu kan. Iya. Nah, ini kita di organisasi kita harus belajar untuk selalu memperbaiki diri dengan evaluasi yang terus-menerus. Iya. Continuous improvement, kalau saya bilangnya never ending improvement, atau di Jepang ada namanya kaizen gitu. Nah, tapi pertanyaannya gimana cara membuat evaluasi ini satu nggak nyinggung orang, karena kan orang nggak suka tuh kalau yang kayak wah berarti divisi gua salah nih gitu kan. Satu itu, yang kedua gimana kalau udah ada evaluasi bisa terjalani dengan baik. Iya. Itu yang susah. Iya. Dan sebenarnya di dalam evaluasi dan dalam meeting sebenarnya konflik itu penting loh. Oh, konflik justru penting. Malah penting, malah kita nggak boleh takut untuk mengutarakan apa yang salah. Tapi itu nggak bisa terwujud kalau nggak ada trust among the team. Sekali lagi balik lagi kepada culture. Balik ke culture dulu tadi, Iya. karena lu sering dipuji, jadi ya gue tahu lu sebenarnya pengen kita- gue bagus, Yes. makanya gue kasih masukan nih gitu kan, ceritanya gitu. Jadi culture of the meeting, culture of evaluation meeting adalah we want to improve us. It's not attack of a person or personality. It's more about how we can do better. Iya. Kalau misalnya semua punya cara pikir yang sama bahwa we want to be better, we want to make it better. Misalnya kalau saya kasih kritik di depan tim yang saya percaya, mungkin kalau misalnya saya tiba-tiba ngomongnya mungkin keceplosan, Kasar gitu. kita harus juga bisa bilang oh sorry tadi gue kelewatan. Oke. Mesti gue nggak ngomong seperti itu tuh. Iya. Tapi ingetin lagi bahwa sebenarnya kita mau organisasi kita menjadi lebih baik, proses kita jadi lebih baik. Jadi trust in organization itu dibentuk karena orang itu dikenal dan dipedulikan, dan karena mereka tahu apa yang mereka lakukan itu penting. Kalau mereka itu dua penting itu terjadi, trust itu makin lama makin tinggi. Oke. Jadi konflik di dalam meeting itu malah memperkuat Memperkuat itu. trust-nya. Iya, memperkuat kita punya apa ya? Relationship, Iya, hubungan kayak dan suami istri dinamikanya, mungkin juga gitu benar, kan, makin iya. banyak konflik makin kuat tuh. Nggak pernah konflik tiba-tiba langsung putus gitu kan. Iya betul ya. So hari ini kita belajar hal penting banget, gimana cara membuat organisasi itu sehat. Bukan cuman resultnya yang kita mau. Kita semua pengen result, saya juga maunya result. Tapi ternyata result itu butuh proses. So you have to be, kita harus jadi proses oriented bukan output oriented, dengan cara memperbaiki diri dan memperbaiki perusahaan. Tadi ada 4 poin ya. Yang pertama, tim member harus dikenal dan diperdulikan. Iya. Gitu ya. Yang kedua, apa tadi? Yang pertama clarity dulu. Satu Iya. clarity. Ya. Iya. Satu clarity of the goal, jadi harus ada goalnya mau kemana, visi dan misinya. Tadi visi misi bukan kayak di Alfamart gitu ya, ingin menjadi perusahaan terbaik sedunia. Bukan cuma itu, tapi missionnya tadi kayak dari hati lu pengen bantuin dunia itu apa sih gitu, Iya. singkat. Impact pada komunitas dan dunia apa? Gitu. Iya, terus terukur gitu ya, ada ukuran-ukurannya. Terus yang kedua tadi jadi dikenal dan dipedulikan. Yang ketiga Ketiga adalah
setiap tim member tahu apa yang mereka lakukan Nah, itu matters. Ya, kita harus kasih tahu ke mereka, ke tim member bahwa yang mereka lakukan itu sangat-sangat berguna dan berdampak secara emosional, bukan secara fungsional aja. Dan yang terakhir, kita harus win story, harus umumkan kalau ada cerita-cerita kemenangan itu yang harus kita bikin supaya memperkuat culture yang pertama lagi. Iya. Ya, dan kalau misalnya nggak tercapai berarti kita harus terus berubah, terus melakukan evaluasi dan perubahan. Oke, ada lagi mau yang disampaikan terakhir untuk para leaders di yang menonton ini? Sekali lagi tadi saya quote dari Troy Cathy adalah when you focus on the organization health, your customer will demand you to become bigger. Jadi kesuksesan atau revenue kita semua adalah byproduct dari kesehatan organisasi kita. Itu adalah hasil dari apa yang nggak intangible. Jadi kan. Nah, yang nggak bisa dilihat gitu, intangible. Kita fokusnya pada kesehatan dari organisasi, tapi ujungnya malah dapat duit. Kalau orang yang fokusnya pada duit, malah nggak dapat tuh gitu ya kadang-kadang. Benar. Iya. Fokuslah pada waktu, fokuslah pada tenaga, fokuslah pada sesuatu yang timnya. intangible ini yang nggak terlihat gitu ya. Wow, very good. Thank you banget, Mike Rumende. Terus ikuti channel saya di Leaderpreneur. Bentar lagi juga kayaknya bikin channel juga nih. Ya, Coach Joshua Sutanto ada di YouTube, Instagram, dan Facebook. Nah, di bawah boleh komen nih, Anda sebagai leader atau sebagai anak buahnya juga boleh. Kalau punya bos yang ampun-ampun gitu, atau bos yang karena leader terus punya anak buah yang ampun-ampun, boleh komen di bawah, terus kita diskusi sama-sama gimana cara pecahin itu ya, supaya bisa dapat solusi. Oke? So, thank you semua yang sudah nonton. See you later. Bye-bye.